Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas untuk diarahkan rasa syukur setiap hamba kepadanya, karena dialah satu-satunya zat yang telah menciptakan para hamba dan satu-satunya zat yang telah menanggung semua rizki mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menambahkan nikmat-nikmat berikutnya bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang mau mensyukuri pemberiannya. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya setiap umat darinya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berselawat dan mengucapkan salam untuk nabinya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendoakan kebaikan kepada manusia yang paling besar jasanya karena menghantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih melanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala seperti yang kita jelaskan secara berulang, namun kembali kita sebutkan agar semakin kuat terpatri di dalam ingatan bahwasanya makna al-wala adalah mencintai kaum muslimin, berkasih sayang dengan mereka, membantu dan menolong mereka, serta bersikap tulus dengan menasihati mereka disebabkan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah yang ada pada diri mereka. Ini disebut dengan al-wala. Dengan bahasa lain diterjemahkan dengan loyalitas, yaitu loyalitas kepada orang-orang beriman karena keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-bara. Al-bara, maksud dan makna dari al-bara adalah benci dan berlepas diri. Benci terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, disebabkan adanya kekufuran dan kesyirikan serta kemunafikan yang ada pada diri mereka, yang itu merupakan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi dan berlepas diri dari mereka serta dari apa saja yang menjadi keyakinan, ritual keagamaan dan keyakinan mereka.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, itu disebut dengan al-bara. Baik, pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan bentuk-bentuk loyalitas yang disyariatkan, ini sudah kita bahas. Demikian pula kita sudah membahas sebagian dari bentuk-bentuk loyalitas yang diharamkan, dan di antara pembagian loyalitas yang diharamkan ini ada yang menyebabkan kekufuran dan ada yang tidak menyebabkan kekufuran. Di antara bentuk loyalitas yang menyebabkan jatuh kepada kekufuran ini telah kita sebutkan sebahagiannya, dan kita akan sempurnakan insyaallah taala. Di antara dari loyalitas yang diharamkan dan menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekufuran adalah loyalitas kepada orang-orang kafir dengan menolong mereka untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang muslim, dengan menolong mereka untuk menimpakan keburukan, dan agar orang-orang kafir itu menjadi menang di atas orang-orang muslim. Nah, ini merupakan bentuk loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Baik para muslim rahimani warahmatullah, perlu kita ketahui bahwasanya menolong orang kafir ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah menolong orang kafir dengan berbagai bentuk bantuan dan pertolongan, itu disebabkan karena memang cinta kepada mereka, karena ada harapan besar untuk memenangkan mereka di atas orang-orang muslim, baik itu dengan cara memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta, berupa persenjataan, baik itu juga berupa tenaga, mata-mata, dan seterusnya. Yang jelas tujuannya karena ada kecintaan dan keinginan yang besar untuk memenangkan orang kafir di atas orang-orang muslim. Maka pertolongan seperti ini, bentuk bantuan seperti ini terhitung adalah loyalitas kepada orang kafir yang merupakan bentuk kekufuran yang menyebabkan pelakunya ini jatuh kepada kekufuran dan kekafiran. Lebih dari satu para ulama yang mereka menyatakan adanya ijma tentang masalah ini, yaitu kesepakatan para ulama yang tidak ada satupun perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang bahwa hal ini adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada kekafiran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk yang kedua, menolong orang kafir atau mengarahkan bantuan dan pertolongan kepada orang kafir adalah dengan berbagai bentuk bantuan yang menjadi pendorong pemberian bantuan tersebut dari orang Islam kepada orang kafir adalah maslahat yang bersifat pribadi, maslahat individualis, maslahat yang bersifat individual, atau rasa takut terhadap mereka karena mungkin ada ancaman yang diarahkan kepada salah satu dari keluarganya, demikian. Begitu juga barangkali ada permusuhan yang bersifat dunia terhadap orang muslim, atau faktor-faktor yang lainnya yang terkait dengan dunia, dan ini bukan dikarenakan cinta kepada orang kafir, bukan karena kebencian yang mendalam kepada orang-orang muslim, demikian, bukan karena ini hanyalah maslahat pribadi atau rasa takut terhadap tekanan yang diberlakukan kepadanya dan kepada keluarganya, atau karena permusuhan pribadi yang terkait dengan urusan dunia dengan salah seorang atau beberapa kelompok dari kalangan kaum muslimin yang dia minta bantuan kepada orang kafir. Maka bantuan seperti ini atau memberikan bantuan kepada orang kafir untuk memberikan kemudaratan kepada orang muslim, yang itu bukan karena kecintaan kepada orang kafir,
bukan karena ingin memenangkan orang kafir di atas orang Islam. Namun ini permasalahan pribadi. Ini ada rasa takut karena adanya tekanan kepada dirinya ataupun karena kepada keluarganya, atau karena ada permusuhan ya kepada orang-orang muslim tersebut yang sifatnya juga pribadi, lantas ia pun membantu orang-orang kafir untuk memberikan keburukan, menimpakan keburukan kepada orang tersebut yang dia benci. Namun tidak keseluruhan dari orang-orang muslim yang diberlakukan demikian. Nah, tentunya bentuk bantuan seperti ini merupakan loyalitas yang juga diharamkan. Ini merupakan salah satu dari dosa besar. Namun ini bukanlah merupakan bentuk kekufuran yang mengharuskan pelakunya ya keluar dari agama Islam atau mengharuskan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa bantuan seperti ini itu tidak menyebabkan pelakunya itu jatuh kepada kekufuran adalah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tahawi berupa ijma' para ulama bahwa mata-mata yang dia seorang muslim namun dia dipekerjakan oleh orang kafir untuk mengetahui perihal keadaan orang-orang muslim, bila tertangkap maka tidak boleh untuk dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Nah, tentunya ini menunjukkan ya bahwa pelaku mata-mata tersebut tidaklah dinyatakan sebagai orang yang murtad, ya, tidak dinyatakan sebagai orang yang kafir, orang yang keluar dari agama Islam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menyebutkan dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-12 di halaman yang ke-310 dari Al-Imam At-Tahawi bahwasanya beliau menyebutkan adanya ijma' tentang sebuah hal bahwa mata-mata seorang muslim, maksudnya mata-mata yang dia seorang yang beragama Islam namun dipekerjakan oleh orang kafir untuk memata-matai kaum muslimin, itu tidak boleh ya dibunuh, ya. Tidak boleh darahnya untuk dialirkan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak murtadnya mata-mata muslim tersebut, ya. Bahkan tidak boleh ditegakkan kepadanya sanksi hukuman ya kemurtadan kepadanya, dan juga tidak boleh dibunuh karena hukuman tersebut demikian. Sementara Imam Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, begitu juga ya Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Muallim, ya, begitu juga Ibnul Mulqin Ibnu Mulaqqin dalam kitab Al-I'lam, Al-Hafidz ya dalam kitab Fathul Bari ya, menyatakan bahwasanya ini pendapat dari jumhur ulama, ya, demikian. Nah, mereka menyebutkan ada sebahagian ulama yang lain menyatakan bolehnya untuk dibunuh, tapi bukan karena murtadnya, ya, bukan karena murtadnya, tapi sebagai bentuk hukuman atas tindakannya, ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum bunuh bagi seorang mata-mata yang beragama Islam yang memata-matai kaum muslimin, yang dia dipekerjakan oleh orang kafir untuk memata-matai kaum muslimin agar mendapatkan informasi ya tentang kaum muslimin demikian. Ya, tentunya ini akan memberikan maslahat dan manfaat bagi kaum kafir yang mempekerjakan tersebut. Dan ini tentunya memberikan maslahat pribadi kepada seorang muslim tersebut. Demikian. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah dia boleh dibunuh atau tidak dibunuh? Hanya saja mereka bersepakat bahwasanya
dia tidak kafir. Dibunuh pun bukan karena kekafirannya, ya. Sebagian ulama mengatakan dibunuh bukan karena kekafirannya, tapi dibunuh karena sanksi hukuman ya atas tindakan dan perilakunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menjadi sandaran ijma' ini ya yaitu tindakan Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu, di mana Hatib ibnu Abi Balta'ah mengirimkan surat kepada karib kerabatnya yang ada di kota Makkah. Kita ulangi, Hatib ibnu Abi Balta'ah ya ketika mendapatkan informasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ini akan menaklukkan kota Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah dan akan mengirimkan pasukan, ya, ke kota Mekah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini menulis sebuah surat kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah, mengkabarkan kepada mereka ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pasukan itu menuju mereka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyengaja untuk menyembunyikan ya tindakan hal ini, ya, menyembunyikan dan merahasiakan ya perjalanan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah ini, ya, agar orang-orang kafir Quraisy di sana itu tidak bersiap-siap untuk berperang. Ya tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menumpahkan darah ya di kota Mekah, itu sebabnya. Namun ingin menaklukkan kota Mekah ya tanpa adanya peperangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah tentunya tindakan ini merupakan tindakan yang merugikan ya Nabi dan kaum muslimin. Nah ini merupakan bentuk pengkhianatan. Hanya saja ya yang mendorong Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu untuk menulis surat tersebut adalah maslahat pribadi, ya, maslahat pribadi, yaitu agar ya keluarga dari Hatib ibnu Abi Balta'ah ini tidak terluka, ya, agar keluarga dari Hatib ibnu Abi Balta'ah yang masih kafir ini tidak terluka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentunya tindakan ini merupakan kesalahan. Tentukan tindakan ini kesalahan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi ya Hatib ibnu Abi Balta'ah ya sebagai seorang yang murtad, seorang yang kafir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberlakukan ya hukum murtad kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ya. Baik para muslim rahimani warahmatullah, kisahnya ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, ya. Pembahasan tentang mata-mata di nomor hadis ya 3007. Begitu juga di hadis ini ya kisah tentang Hatib ibnu Abi Balta'ah ini radhiyallahu anhu disebutkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau di dalam pembahasan Al-Fadail di hadis yang ke 2494. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan tentang kisahnya Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qalal ulama'u, para ulama mengatakan ma'nahu al-ghufranu lahum ay li ahli badrin, maknanya adalah ampunan untuk mereka, yaitu ampunan untuk para peserta perang Badar fil akhirati, ketika di akhirat, wa illa
falau tawajjaha ala ahadin minhum haddun aw ghairuhu uqima alaihi fid dunya. Nah, kalaulah tidak, ya, maka kalau andaikan diarahkan kepada salah seorang di antara mereka, ya, sanksi hukuman ataupun hukuman yang lainnya, tentunya hal itu akan ditegakkan, ya, ketika di dunia. Demikian. Qadhi Iyad menyatakan adanya ijma', ya, ditegakkannya sanksi hukuman, ya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu itu pernah memberlakukan hukuman kepada sebahagian dari, ya, orang-orang yang menjadi peserta perang Badar. Ya. Begitu juga Nabi SAW itu pernah memberlakukan, ya, hukuman kepada Mistah. Mistah adalah seorang, ya, peserta perang Badar. Namun Mistah ini menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina, ya. Namun ini tidaklah menghentikan pemberlakuan sanksi hukuman di dunia berupa hukuman kriminal, ya, terhadap para peserta perang Badar apabila mereka jatuh kepada pelanggaran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini merupakan tindakan kesalahan dan ini kesalahan yang fatal. Namun, ya, Nabi SAW tidaklah menghukumi, ya, dengan kemurtadannya, tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak dinyatakan kekafiran, bahkan tidaklah beliau diberikan sanksi hukuman tersebut. Demikian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukannya itu bentuk bantuan kepada orang kafir, ya. Bentuk bantuan kepada orang kafir ini, ya, membocorkan rahasia Nabi SAW, ya, ini kepada orang kafir, dan tentunya ini bentuk membantu, ya, orang kafir itu, ya. Maka ini ketika alasannya adalah alasan pribadi, ya, dan bukan karena kebencian kepada kaum muslimin dan juga bukan karena kecintaan yang besar kepada orang-orang kafir, namun masalah pribadi, yaitu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya senasab, ya, yang masih ada di kota Mekah agar tidak terbunuh. Namun hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian bagi kaum muslimin yang ini tidak diperkirakan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Namun Nabi SAW tidak menghukumi, ya, hal tersebut sebagai bentuk kekufuran, ya, demikian, yang menyebabkan pelakunya tentunya keluar dari Islam. Tidak termasuk kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk, ya, atau contoh-contoh yang kita sebutkan adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari al-wala, yaitu loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan dan bisa menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam. Yang tadi kita sebutkan adalah membantu orang kafir untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin atau memenangkan orang-orang kafir, ya, terhadap kaum muslimin, itu disebabkan karena cinta terhadap mereka dan keinginan yang besar untuk memenangkan orang kafir di atas kaum muslimin, ya. Demikian. Adapun apabila pendorongnya adalah maslahat pribadi atau rasa takut, yang ini rasa takut munculnya tekanan, demikian pula rasa takut, ya, terhadap tekanan orang kafir terhadap pribadi maupun terhadap keluarga, begitu juga karena dorongan
permusuhan pribadi kepada sebagian dari kaum muslimin, ya, maka ini tidaklah menyebabkan ya kemurtadan sang pelakunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa di juz yang ke-7 di halaman yang ke-523 ketika beliau menjelaskan tentang orang-orang kafir, ya, waqad tahassala lirrajuli mawaddatuhum lirahimin aw hajatin fatakunu dzamban yanqusu bihi imanahu wa la yakunu bihi kafiran kama hasala min Hatibin lamma kataba al-musyrikina bi ba'd al-akhbari an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu fihi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah fi suratil Mumtahanah al-ayah al-ula. Wa kama hasala li Sa'd ibn Ubadah lamma intasara libni Ubay fi qissatil ifki faqala li Sa'd ibn Mu'adh wallahi la taqtuluh wa la taqdiru ala qatlihi qalat Aisyatu wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalathu al-hamiyah wa lihadha الشبهة ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. Baik, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, waqad tahsunu lirrajuli ya mawaddatuhum, terkadang muncul kecintaan kepada seseorang, terkadang muncul pada diri seseorang kecintaan kepada orang-orang kafir, ya. Kita ulangi, terkadang muncul pada diri seseorang kecintaan kepada orang-orang kafir disebabkan karena adanya hubungan kerahiman, ya, atau karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Maka jadilah kecintaan seperti ini itu merupakan dosa yang bisa mengurangi keimanannya. Namun hal itu ya tidaklah menyebabkan kekafiran bagi dirinya. Demikian sebagaimana yang terjadi dari kisahnya Hatib tatkala ia menulis ya surat kepada orang-orang musyrik, ya, untuk mengkabarkan ya rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang Hatib ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhmu dan musuhmu, ya, sebagai orang-orang yang kalian berwala kepada mereka, yang kalian arahkan ya kecintaan itu kepada mereka. Demikian, ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyebut ya dengan seruan orang beriman, menunjukkan Hatib ibnu Abi Balta'ah ini masih orang beriman. Hanya saja tindakan itu merupakan tindakan kesalahan yang tentunya bisa mengurangi keimanan. Itu merupakan dosa tentunya. Begitu juga sebagaimana yang terjadi pada diri Sa'ad ibnu Ubadah tatkala ia membela ya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dalam kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu an, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan ya tentang loyalitas, ya, loyalitas kepada orang-orang kafir yang diharamkan, ya. Namun contoh bentuknya adalah ya memberikan bantuan kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, ini dibagi dua sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya.
ini ada disebabkan karena cinta dan keinginan yang besar untuk memenangkan orang-orang kafir di atas kaum muslimin, ini maka merupakan bentuk kekufuran haram, namun ini mengandung kekufuran, yaitu menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Namun ada yang bantuan kepada orang kafir ini tidak menyebabkan kekufuran, tidak menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Yaitu apabila bantuan kepada orang kafir ini itu dorongannya adalah dorongan maslahat pribadi, begitu juga dorongannya karena rasa takut terhadap tekanan pada diri maupun keluarga orang muslim tersebut, atau karena ada permusuhan yang sifatnya juga pribadi kepada sebagian dari kaum muslimin, yang ada sebagian orang kafir yang ketika itu ingin menimpakan keburukan kepada musuhnya tersebut, sehingga dia pun membantunya. Nah, ini tidaklah menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam kekafiran, namun dia jatuh kepada dosa besar, dosa besar, yang ini bisa mengurangi keimanannya, ini merupakan pelanggaran dan berhak juga menurut sebagian ulama untuk diberikan sanksi hukuman, wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas jenis yang kedua dari loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekufuran atau kekafiran. Insyaallah taala kita akan sebutkan bentuk-bentuknya pada waktu mendatang, wallahu taala alam. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, akhir-akhir ini teman saya diganggu oleh jin kafir di rumahnya, dan dia diberi saran oleh pamannya untuk menaburkan garam di rumahnya. Karena teman saya ini takut, dia tidak berani menjelaskan kepada pamannya itu bagaimana bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Apakah boleh dia tetap melakukan menaburkan garam di sekitar rumahnya, namun dia tidak berkeyakinan garam itu sebagai pengusir jin tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengusir jin dengan menaburkan garam, ini merupakan satu tindakan upaya atau disebut dengan akhdul asbab, yaitu mengambil sebab yang harus ditinjau secara syar'i maupun secara qadari, agar pengambilan sebab seperti ini, upaya seperti ini dalam bahasa kita adalah ikhtiar, ini bisa menjadi benar, Baik, apabila kita lihat secara syar'i, dalil syar'i, wallahu taala alam, saya tidak dapatkan dalil tentang keutamaan garam. Garam ini memiliki pengaruh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, ini mampu untuk bisa mengusir jin, demikian, seperti itu. Sehingga dari tinjauan dalil syar'i ini tidak terpenuhi. Kemudian tidak terpenuhi sebagai sebab, Kemudian dari tinjauan qadari, yaitu garam tersebut apakah dia memiliki pengaruh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya untuk bisa mengusir jin tersebut. Wallahu taala alam, yang kita tahu bahwasanya garam ini ditakuti oleh beberapa hewan-hewan yang dia melata, yang seperti lintah atau seperti sebagian ular, ini apabila terkena air garam maka
mengalami mungkin rasa perih ya pada kulitnya, demikian ya. Wallahu taala alam. Namun apabila ya jin dan setan ini tentunya ya saya pribadi tidak mendapatkan keterangan dari para ahli, sehingga dari tinjauan qadari ya ini pun tidak didapatkan, sehingga penaburan garam di sekitar rumah ini tidak tepat untuk mengusir jin. Kalaupun seandainya tidak dilakukan, maka silahkan menaburkan garam ya di sekitar rumah. Itu fungsinya adalah untuk menghentikan sebagian hewan-hewan yang mereka ini sangat sensitif dengan garam, seperti contohnya lintah. Kalau di wilayah sebagian Sumatera ini ada namanya disebut dengan pacet ya, yang dia mirip lintah hanya saja lebih kecil ya. Yang ini juga menghisap darah, namun apabila terkena garam maka ini akan menyebabkan kematiannya ya, apabila kena garam dalam jangka waktu yang cukup lama, demikian. Nah ini barangkali bisa dilakukan dengan alasan tersebut, bukan untuk mengusir jin, demikian. Namun sangat baik, bahkan lebih afdol jika mampu untuk menjelaskan kepada sang paman tersebut ya, menjelaskan kepada sang paman tersebut bahwasanya hal ini tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun ya, dan sebenarnya juga tidak perlu ya untuk bercerita sebelumnya kepada orang lain tentang gangguan-gangguan jin ini ya, kecuali hanya untuk mencari solusi. Tapi kalau cerita bahwasanya di rumah saya ini ada gangguan jin ini dan itu, ini hanya akan membuat orang lain ketakutan ya. Hanya orang lain akan memberikan saran-saran yang terkadang tidak tepat. Nah, seperti itu. Oleh karenanya bertanya kepada orang yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Anbiya dan surah yang lainnya ya. Tanyalah kepada orang yang tahu bila kalian tak tahu, demikian. Ya tanya kepada ya alim ulama, ustadz, demikian ya. Baik, ini saya berikan beberapa solusi ya untuk menghindari gangguan jin ya dari rumah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghindari gangguan dari jin yang ada di rumah, maka pertama sekali ya lakukan berbagai ketaatan ya, ketaatan di rumah tersebut. Di rumah tersebut lakukan berbagai ketaatan, karena sesungguhnya syaitan, jin syaitan itu mereka tidak menyukai ketaatan, sehingga ketaatan itu akan menyakitkan mereka ya, demikian, membuat mereka tidak betah. Nah seperti itu ya, ini secara umum melakukan ketaatan. Jadi menghindar melakukan sesuatu yang dibenci oleh syaitan sehingga membuat dia tidak betah, dan meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Kita ulangi ya, melakukan apa saja yang dibenci oleh syaitan dan meninggalkan apa saja yang disenangi oleh syaitan jin ini, demikian ya, sehingga ini akan membuat mereka tidak betah, lalu mereka meninggalkan rumah tersebut, demikian ya. Baik, ini secara umum ya. Secara khusus apa yang kita lakukan di antara ketaatan tersebut ya, apa saja yang dibenci oleh syaitan, apa saja, yaitu firman-firman Allah yang dibacakan ya, ini mereka tidak menyukai ya, seperti itu. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sebagai syifa, sebagai apa? Sebagai penyembuh. Jadi firman Allah, kalamullah apabila dibacakan maka ini akan memberikan efek ya, penyembuh, kesembuhan. Begitu juga ini juga bisa menyebabkan ya, siapa saja yang zalim dari kalangan jin ini akan mendapatkan kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 82 kalau tidak salah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, penyembuh ya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah Al-Qur'an itu menambahkan
kepada orang-orang zalim atau siapa saja yang zalim kecuali kerugian. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, dibaca Al-Qur'an bukan dipajang, ya, dibaca Al-Qur'an tersebut, ini tentunya dengan bacaan yang sesuai dengan hak-hak, ya, dari Al-Qur'an tersebut, ya. Makharijul hurufnya, ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidaklah menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Maka akan didapatkan kerugian karena mereka sesungguhnya, ya, mengganggu, ya, pemilik rumah di dalam rumahnya yang itu haknya, itu merupakan bentuk kezaliman dan pasti itu akan merugikan mereka apabila dibacakan Quran kepada mereka. Demikian. Secara khusus yang bisa dilakukan, ya, adalah membaca Al-Quran secara khusus, yaitu surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim, ya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Silakan bacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, atau dilantunkan, ya, murattal bacaan surah Al-Baqarah di dalamnya. Tidak mesti kita yang membacanya, bisa jadi para imam-imam, ya, yang mereka suara-suara mereka telah terekam, ya, dalam kaset-kaset murattal. Silakan diputarkan secara khusus surah Al-Baqarah untuk mengusir jin tersebut. Insya Allah bisa, ya, demikian. Begitu juga bisa membaca doa, ya, doa-doa ketika keluar rumah atau ketika masuk rumah, demikian itu bisa dilakukan. Ketika masuk rumah baca bismillah, jangan lupa, ya, ketika masuk rumah baca bismillah, kemudian ketika menutup pintu baca bismillah, menutup jendela baca bismillah, demikian seperti itu, ya. Demikian, ya. Seperti itu. Begitu juga, ya, apabila contohnya kita telah meninggalkan rumah itu dalam jangka waktu yang panjang, ya, seperti contohnya ketika kita mungkin berkunjung ke rumah orang tua, bahasa kita pulang kampung, rumah kosong, ya, maka ketika hendak masuk rumah maka ucapkan salam, ya, yang kembali salam itu kepada penghuni rumah, demikian, ya. Kemudian baca bismillah ketika masuk rumah. Kemudian berlindung kepada Allah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, ya, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang singgah pada satu tempat, tentunya ini rumahnya adalah rumah persinggahannya karena tempat kembalinya adalah akhirat. Siapa saja yang singgah pada satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memondorotinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Demikian, beranjak dari rumah tersebut. Baik, hadis riwayat Muslim. Nah, baca itu, dibaca itu, ya. Demikian. Kemudian begitu juga sering berzikir setelah sholat, ya, di waktu pagi dan petang, membaca Al-Quran di dalamnya, ketika hendak tidur, demikian. Dan seterusnya berzikir ketika beraktivitas dalam rumah tersebut. Buat setan itu tidak betah, ya. Buat setan itu dia kepanasan. Buat setan itu mengalami kerugian dengan zikir kita kepada Allah, dengan bacaan Quran kita, atau dengan kita perdengarkan Al-Quran itu dalam rumah kita, seperti itu, ya. Sekaligus kita melakukan sebuah hal yang dibenci oleh syaitan. Apa itu? Yaitu tadi kita sudah sebutkan, yaitu sekaligus kita, ya, menghindari apa yang disukai oleh syaitan, ya. Tadi sudah kita sebutkan apa saja, kita melakukan apa saja yang dibenci oleh syaitan. Kemudian kita meninggalkan apa saja yang disukai oleh syaitan. Apa itu? Yaitu musik-musik. Nah, ini dia. Musik-musik dihindarkan. Kita tinggalkan itu, musik-musik. Karena ini yang disukai oleh syaitan. Ya, musik-musik ini ditinggalkan karena ini yang disenangi oleh syaitan. Berikutnya adalah yang disenangi oleh syaitan adalah foto-foto.
ya foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi patung-patung, ya maka ini harus dihindarkan, dijauhi demikian ya, karena ini sesuatu yang disenangi oleh syaitan, maka kita tinggalkan, ya seperti itu. Jadi foto-foto keluarga, foto-foto kenangan, foto-foto pernikahan, ya, foto mungkin ketika wisudaan dan seterusnya, maka tutup, ya, masukkan album, ya, demikian. Jangan dipajang karena ini akan mengundang syaitan, demikian, ya. Demikian pula patung-patung yang lain, ya, patung-patung, ya, atau simbol-simbol kekafiran, ini juga disenangi oleh syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukum sholat seseorang yang lupa berwudu namun sudah mandi janabah di awal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang kondisi sucinya seseorang yang sedang junub atau memiliki hadas besar yang diangkat, ya, dengan cara mandi namun tanpa berwudu. Apakah sudah terangkat juga hadas kecilnya ataukah belum, ya? Jadi seseorang yang mandi wajib atau mandi junub tanpa dia berwudu, para ulama berbeda pendapat apakah, ya, sudah terangkat hadas kecilnya. Adapun hadas besarnya, sepakat para ulama terangkat hadas besarnya apabila terpenuhi, ya, syarat dan rukun di dalam mandi janabah tersebut atau mandi junub itu, ya. Terangkat hadas besarnya sepakat. Hanya saja apakah terangkat hadas kecilnya, para ulama berbeda pendapat ketika tidak berwudu, ya, demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya, ya, tidak terangkat hadasnya, hadas kecilnya maksudnya, tidak terangkat hadas kecilnya, ya. Mengapa demikian? Karena pengangkatan atau cara mengangkat hadas besar dengan hadas kecil satu yang berbeda, ya. Ini satu yang berbeda. Bahkan dalam tata cara mandinya Nabi SAW itu, Nabi SAW disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu dikabarkan itu mandi dengan cara berwudu terlebih dahulu, ya, membasuh anggota wudu, ya, demikian, berwudu terlebih dahulu, yang sebelumnya adalah cebok, ya, demikian, seperti itu. Sehingga disebutkan oleh pendapat yang pertama ini, ya, tidak terangkatnya hadas kecil, ya, bila tidak berwudu, karena Nabi SAW membiasakan adalah berwudu sebelum mandi. Ini menunjukkan dua hal yang berbeda, seperti itu, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya, ya, terangkat hadas kecilnya ketika, ya, mengangkat hadas besar, karena hadas kecil itu tercakup dalam hadas besar, ya. Apabila dilakukan tindakan, ya, bentuk toharoh untuk mengangkat hadas besar, maka tercakup di dalamnya adalah hadas kecil, demikian. Wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat yang kedua ini, bahwasanya, ya, hadas besar, ya, itu mampu, hadas besar ini mencakup hadas kecil, dan apabila dilakukan tindakan untuk mengangkat hadas besar dengan cara mandi, maka tercakup di dalamnya adalah, ya, hadas kecil, ya, mencakup di dalamnya adalah, ya, terangkat pula hadas kecilnya, seperti itu, ya.
ketika dilakukan tata cara mandi untuk mengangkat hadas besar, maka tercakup ya hadas kecilnya juga yang terangkat, demikian ya. Lebih-lebih dalam proses mandi, bukankah juga membasuh atau mengenai anggota-anggota wudhu, demikian, seperti itu ya, demikian. Nah, sehingga pendapat yang kedua ini sesungguhnya menyatakan bahwa di antara sunnah-sunnah mandi, ya mandi wajib adalah sunnah yang hukumnya sunnat adalah berwudu terlebih dahulu, dan berwudu itu bukanlah wajib tapi adalah sunnat ya, demikian, sunnat saja untuk penyempurna tata cara mandi wajib tersebut ya, demikian. Namun dengan proses atau dengan cara mandi yang mengangkat hadas besar, maka tercakup di dalamnya adalah mengangkat hadas kecil ya, karena hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Hadas kecil itu tercakup dalam hadas besar, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau ditanya yang seperti ini, saya condong bahwasanya ya sah salat seseorang walaupun dia tidak berwudu ya, setelah dia mandi junub untuk mengangkat hadas besarnya, tidak perlu berwudu ya, maksudnya sah sholatnya ketika dia tidak berwudu. Namun kita katakan ya tentunya dia tidak mendapatkan pahala ya berwudu saat mandi wajib itu, karena diantara ya tata cara mandi yang sempurna ketika mandi wajib adalah berwudu terlebih dahulu baru ya mandi, yaitu membasahi atau meratakan air ke seluruh tubuh ya, dengan memulai yang kanan baru yang kiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian, ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang kuat adalah sah. Kecuali apabila dalam proses mandi ini ada buang air atau buang angin ya, maka tentunya yang seperti itu telah menyebabkan datangnya hadas kecil kembali ya. Oleh karena yang seperti itu diharuskan untuk berwudu ya kembali ya. Namun ketika mandi tersebut ya, ketika selesai mandi, mulai dari proses mandi sampai selesai mandi, ini tidak ada buang angin, tidak ada buang air ya, seperti itu, dan tidak juga menyentuh kemaluan dengan syahwat ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas tidak ada cairan yang keluar ya, maka wallahu ta'ala alam ini ya sudah cukup mengangkat hadas kecil juga, sehingga hadas besar dan hadas kecil sudah terangkat sehingga boleh untuk sah untuk sholat, demikian. Jika hendak berwudu lagi maka tentunya mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Tapi proses yang benar tata cara mandi mengangkat hadas besar itu adalah berwudu terlebih dahulu. Yang lebih tepat adalah cebok lebih dahulu, yang membersihkan kemaluan, kemudian membersihkan tangan, lalu berwudu, lalu mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri, anggota yang kanan baru anggota yang kiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz, saya sholat isya sendiri di rumah, tapi saya lupa baca iftitah, itu doa iftitah ya. Saya lupa tadi baca doa iftitah atau belum ya. Apakah sholat saya sah Ustadz? Apakah saya perlu mengulang sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui bahwasanya tidak ada di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa doa iftitah merupakan syarat atau rukun sholat, tidak ada ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat doa iftitah itu wajib atau sunnat, demikian ya, wajib ataukah sunnat. Bagi berpendapat sunnat seperti contohnya para ulama mazhab Syafi'i ya, ini pendapat mu'tamad, yaitu pendapat yang kuat di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, bahwa doa iftitah adalah hukumnya sunnat, sehingga apabila ditinggalkan tidak berdosa dan sah ya salatnya, demikian. Adapun menurut sebagian ulama mazhab Hambali,
Dan ini juga pendapat yang mu'tamad di kalangan mereka bahwasanya doa iftitah itu adalah wajib untuk dibaca, demikian ya, wajib untuk dibaca. Hanya saja kalau lupa, sebuah kewajiban itu lupa untuk dibaca, maka ini tidaklah membuat ya, tidaklah memberikan pengaruh bagi sholat tersebut ya. Hanya saja dianjurkan untuk sujud sahwi di akhirnya ya. Hanya saja dianjurkan untuk sujud sahwi di akhirnya, di akhir sholat tersebut ya, dengan 2 kali sujud ya, 2 kali sujud, demikian. Kalaupun lupa ya, lupa juga untuk melakukan sujud sahwi, maka sah insyaallah taala. Jadi ditinjau dari mazhab manapun insyaallah taala dalam kasus yang ditanyakan ini, maka sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bila orang tua saya bersikeras ingin melakukan pinjaman ribawi dan membutuhkan saya sebagai penjamin, namun saya kemudian menolak. Di sini saya mau bertanya, pada skema pinjaman, bila mana orang tua saya memang memaksakan terjadinya pinjaman tersebut, maksudnya hutang ya, apakah bagaimana cara negosiasi atau menyampaikan kepada pemberi pinjaman riba tersebut agar saya tidak terkena konsekuensi secara finansial dan legal atas transaksi mereka dengan orang tua saya. Dan bila saya terlepas dalam akad tersebut, namun orang tua saya wan prestasi, apakah secara syariat saya harus melunasi? Baik ya, yang pertama sekali kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang akan melakukan dosa, orang tua yang mereka memaksa anaknya untuk terlibat dalam dosa ya, maka tentunya ketika melihat sebuah kemungkaran dan dosa, yang dilakukan adalah ya, melakukan pengingkaran, namun dengan cara yang lembut tentunya, dengan cara yang hikmah tentunya ya, seperti itu, dengan cara yang baik tentunya. Lebih-lebih orang tua ya, lebih-lebih adalah orang tua. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya, kalau tak mampu maka dengan lisannya, kalau tak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu hadis riwayat Muslim ya. Maka rubah dengan tangan atau rubah dengan lisan, atau paling enggak ingkari dengan hati, demikian. Baik, berikutnya ya, perlu diketahui bahwasanya tidak wajib taat kepada orang tua bagaimanapun bentuk paksaan mereka, tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 15 kalau tidak salah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku dengan apa saja yang kau tak mengetahui ilmunya, maka jangan kau taati keduanya. Jangan kau taati keduanya. Ini larangan Allah. Jangan mentaati kedua orang tua dalam durhaka kepada Allah. Tidak boleh, ya. Namun jangan juga berlaku ya kurang ajar dengan orang tua. Tapi Allah memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya, kedua orang tua tersebut dengan cara yang baik. Lihat, ya. Kalaupun kita harus menolak keinginan orang tua, maka jelaskan dengan cara yang baik. Sampaikan ya dengan cara yang baik, namun tetap berlaku baik seterusnya, demikian. Bahkan kasih opsi-opsi, yaitu pilihan-pilihan yang menjadi solusi bagi orang tua, demikian, seperti itu ya. Mungkin barangkali yang dibutuhkan dana, maka berikan ya dana itu tanpa harus berhutang kepada ya pihak-pihak atau lembaga-lembaga ribawi yang itu jelas riba. Ya, riba yang ini merupakan ya dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan memerangi riba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa riba bila kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tak lakukan, meninggalkan sisa riba itu atau riba tersebut, ya, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka
umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup memerangi Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan riba. Ya. Kalau seandainya hal tersebut setelah kita jelaskan dengan cara yang baik, kita menolak dengan cara yang baik, bahkan lemah lembut, kita dengan cara yang memelas bahkan minta kepada orang tua, sehingga orang tua pun membuat mereka marah, orang tua itu marah akhirnya. Maka jangan khawatirkan, ya. Seandainya kita dimusuhi oleh orang tua itu lebih mending ketimbang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperangi oleh Allah, demikian. Ya, jangan. Bahkan kalau bisa jangan sampai orang tua ini jatuh kepada dosa riba itu, karena akan diperangi oleh Allah. Gimana caranya? Tinggal nyampaikan juga sama orang tua. Pertama doa sama Allah, ya Allah bukakanlah hati kedua orang tuaku, ya agar mereka ini bisa tahu terhadap ya hukummu ya Allah, demikian. Takut kepadamu ya Allah, seperti itu. Riba, tinggalkan riba, gitu. Sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, yang santun. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tentunya cari solusi, karena tidaklah ada yang mendorong orang tua untuk melakukan jatuh kepada riba ini karena memang mereka butuh kepada dana, kan begitu. Butuh kepada uang, maka berikan solusi. Ya, ada anak-anak yang lain dihadirkan. Ini orang tua seperti mau masuk ke dalam jurang. Ini gimana ini? Tentunya jurang apa? Jurang permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, riba. Ini gimana ini? Ya, ambil solusi, ambil tindakan, datangkan semua saudara-saudara, hubungi semua saudara-saudara. Ya. Bahkan kita menjadi fasilitatornya, bahkan kita menjadi penjaminnya. Ya, seperti itu. Tapi dengan hutang yang syar'i, yang enggak ada ribanya, tidak ada bunganya, begitu. Demikian. Mana saudara yang kaya yang mampu untuk memberikan pinjaman atau hutangan, maka itu yang didatangi. Demikian. Jangan sampai orang tua ini ya berhutang kepada perbankan ribawi. Seperti itu. Nah, begitu. Sayang, cinta dengan orang tua. Coba bayangkan apabila orang tua kita itu sedang menuju jurang yang akan menghantarkan dia dan kendaraannya itu ke dalam kecelakaan, jurang. Tentunya dengan sekuat tenaga kita akan menghalang-halangi, karena itu akan membuatnya mati dan celaka. Itu kalau mati celaka selesai di dunia. Lalu bagaimana dengan dosa? Ini nggak akan selesai di dunia saja. Ini akan berakibat di akhirat kelak, demikian. Maka semangat kita untuk menghentikan orang tua dari dosa itu lebih besar ketimbang kalau kita ya semangat di dalam menghentikan orang tua menuju kecelakaan dunia saja. Begitu. Maka sekuat tenaga, sebagaimana orang tua, lebih-lebih ibu yang ketika melahirkan kita itu ya menggadaikan nyawanya. Maka kita demikian pula menyelamatkan mereka dari ya azab Allah ini sekuat tenaga kita. Bahkan kita gadaikan kekayaan kita dan nyawa kita, berikan. Apa butuhnya ayah bunda? Ya, butuhnya sekian. Baik, ini ada mobil, ini ada rumah. Sudah, jangan berhutang lagi di lembaga ribawi. Demikian, seperti itu. Jangan berbuat riba lagi. Allah akan memerangi, demikian. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini barangkali yang bisa ditempuh. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sepertinya waktu sudah mendekati ya masuknya waktu sholat ya zuhur dan sekitarnya untuk wilayah masuk zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukup terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi, mengeluarkan sedikit dari harta kita yang kita arahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan lahan yang kelak nanti akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin di sekitar wilayah Medan, ya, di wilayah Medan dan sekitarnya. Maka silahkan arahkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia
di nomor rekening 7127485555 ya, atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silahkan salurkan infak dan sedekah Anda ya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan ya, kode bank 451. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sekitar 29,96% dari total biaya yang dibutuhkan adalah 8,5 miliar kurang lebih ya, demikian. Jangan khawatir miskin ya ketika kita bersedekah, ketahui ini adalah aset pahala kita yang terus akan mengalir ya setelah kita mati. Ya, kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta, maka bersedekahlah, jangan pelit. Ini sesungguhnya harta kita yang hakiki, demikian ya. Kita akan terus mendapatkan pahala darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala walaupun ya tubuh kita telah hancur dimakan tanah ya. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Kalau mati manusia itu maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Di antaranya adalah min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Itu sedekah yang mengalir manfaatnya sehingga mengalir pula pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.